Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya penuh, orang tidak akan mati. Itu keyakinan kita. Kematian itu datang mengejar kamu. Ainama takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, mati itu yang datang kepadamu. Yang keempat, tidak lain tidak bukan bahwa dunia ini mesti kita tinggalkan untuk orang soleh. Kita insya Allah, bapak-bapak yang hadir di sini semua sudah selesai dengan urusan dunia, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, sudah punya jabatan, sudah punya keturunan, habis. Tapi apakah selesai dunia ini? Belum. Dunia ini mesti kita tinggalkan untuk orang-orang soleh. Kita tinggalkan untuk kepada siapa? Ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau aku mati kalian nyembah apa? Jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden 2 periode selesai. Pengganti berikutnya generasi yang model apa? 2050 bapak meninggal, ibu wafat, Ustaz Somad insya Allah masih ada. Kalau tugas belum habis. Intinya hidup ini ketika kita belum mati, teman kita mati, itu berarti ada tugas yang belum selesai. Karena kalau sudah selesai kita pasti mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun mayakun. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya penuh, orang tidak akan mati. Itu keyakinan kita. Kematian itu datang mengejar kamu. Ainama takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, mati itu yang datang kepadamu. Bukan kita yang datang kepada mati. Mati itu mengejar engkau Abdul Somad. Walaupun kau lari ke Pringsewu, mati itu tidak akan menunggu di Pekanbaru. Kematian itu yang mengintai engkau. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kau berada di kotak yang kokoh dan kuat, kau pasti akan mati. Jadi akidahnya mesti kuat. Orang mati itu bukan karena COVID, karena malaikat maut mencabut nyawanya, tapi tetap ikut protokol kesehatan. Jangan gara-gara omongan saya selesai ini nggak ada yang pakai masker. Jika ditanya kenapa nggak pakai masker, kalau tidak mati maka tidak akan mati. Memang nggak mati tapi setengah mati. Oleh sebab itu kita ada ikhtiar, ada usaha. Apa ikhtiar kita, usaha kita? Pakai masker. Apa ikhtiar kita? Hand sanitizer. Itu untuk menghadapi COVID. Bagaimana ikhtiar kita menghadapi dunia di masa akan datang? Ada persaingan global, ada pertarungan antara Amerika dengan China, ada persaingan global, masuk aliran-aliran berbagai macam, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada sekuler, ada liberal, ada komunis, ada ateis, ada kapitalis, ada sosialis. Bagaimana cara kita supaya negeri ini, bil khusus Pringsewu, secara umumnya Lampung, negara Indonesia, supaya setelah kita pergi dari dunia ini, negeri ini tetap dihuni oleh orang-orang soleh. Inilah yang sedang kita persiapkan. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tidak putus. Di antara yang tidak putus itu adalah waladun solihun, anak yang soleh. Insya Allah anak-anak di Pringsewu ini soleh-soleh. Karena sarana prasarananya sudah dibangun. Pak Bupati mensupport, Bapak anggota Ketua DPRD ikut, Bapak Polisi, Bapak Dandim juga memberikan motivasi luar biasa. Saya merasakan sendiri kedatangan saya ke Lampung ini luar biasa. Jadi tidak ada alasan kita untuk berputus asa. Bagaimana nanti kalau saya mati? Bagaimana nanti anak-anak saya? Bagaimana nanti negeri ini? Yang penting kita laksanakan saja. Wa qul i'malu, beramallah.
beramallah. Fasayarallah, Allah yang akan melihat amalakum. Amal kamu itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya optimis 1000% kalau ini kita laksanakan, masjid kita bangun, pengisi masjidnya kita bangun, entrepreneur ekonomi anak-anak muda kita bangun, maka insya Allah generasi kita yang akan melanjutkan dunia ini adalah generasi-generasi yang Qur'ani, generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang bertakwa, tentaranya bertakwa, polisinya bertakwa, pejabatnya bertakwa, orang kayanya bertakwa. Ad-dunya bustan, dunia ini seperti taman. Mengapa disebut taman? Karena ada kebunnya, ada bunganya, ada kolamnya, ada rumputnya yang indah. Dunia seperti bustan, taman. Apa isi bustan itu? Adlul umara, pemimpinnya adil. Ilmul ulama, ulamanya takut kepada Allah. Sakhaul aghniya, orang kayanya gemar berinfak, berwakaf, bersedekah. Da'watul fuqara, orang fakirnya suka mendoakan, karena doa mereka mustajab. Bukan hanya untuk diri mereka, untuk semua umat. Tapi yang terjadi kalau negeri ini kacau balau, apa yang terjadi? Pemimpin tidak adil, ulama menjual fatwa, orang kaya berkhianat, orang miskin ngamuk nggak tentu arah. Dunia sudah kiamat, isinya kiamat duluan sebelum dunianya kiamat. Yang terakhir, yang kelima, setelah kita berusaha, yang 4 ini usaha. Bangun masjid, usaha. Membangun yang memakmurkan masjid, usaha. Melatih generasi muda dengan entrepreneur, usaha. Meninggalkan generasi yang dipersiapkan untuk melanjutkan dunia, usaha. Tapi usaha ini akan hampa, kosong, tidak ada apa-apanya kalau tidak masuk yang kelima. Yang kelima itu adalah doa. Orang yang hanya berusaha, nggak mau berdoa, sombong. Berdoa aja nggak mau berusaha, pesong. Pesong itu miring. Berdoa saja tak mau berusaha. Maka kita sesuai antara usaha dan doa. Abdul Somad datang berdoa, Abdul Somad datang minta doa, Abdul Somad datang didoakan. Kita ini tidak keluar dari 3: mendoakan, didoakan, minta doa. Makanya di akhir majelis selalunya kita lakukan 3 itu: mendoakan, didoakan, minta doa. Abdul Somad minta doa supaya Abdul Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang, besok masih ada jadwal. Anak-anak kita doakan, bangun tengah malam dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah itu tawassulan dengan Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah solawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu selawat, karena doa kita tidak diterima Allah kalau tidak dengan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu baru berdoa, aku bertawassul kepadamu berkat surat Al-Fatihah dan selawat kepada Nabi SAW. Jagalah anakku dari narkoba, jaga dia dari pergaulan bebas, jaga dia dari zina, jaga dia dari LGBT, selamatkan akalan pikirannya. Jangan sampai akalnya dirusak oleh game online PlayStation, jangan sampai akalnya dirusak oleh warnet, jangan sampai pikirannya dirusak oleh sekuler, liberal, komunis, ateis, jangan sampai akalnya dirusak oleh lem, jangan sampai. Jadi berdoa tidak mesti pakai bahasa Arab, yang penting di awal itu saja bahasa Arab. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat, habis mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa bapak luar biasa. Rajulun, ada seorang laki-laki, as'as, rambutnya kusut dan berdebu. Albar, rambutnya berdebu karena dia tidak mandi. Dia takut kalau mandi rambutnya gugur, dia bayar dam. Karena dia sedang umrah di tanah suci Makkah. Dia angkat tangannya ke atas, dia berkata, ya Rab, ya Rab, ya Allah. Tapi doanya tidak dikabulkan Allah. Suci, di tanah suci, dalam keadaan suci, dalam ibadah yang suci, tapi doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa tidak dikabulkan Allah? Karena 4.
mat'amuhu haram, makanannya haram, masrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya dibeli dari uang haram, wa ghudhiya bil haram, disuapkan makanan haram. Jangan suapkan anak-anak kita dengan makanan haram, karena mereka adalah anak-anak yang masih hijau. Tanaman yang hijau ini menjadi kuning, lapuk, layu dan mati gara-gara kita suapkan makanan riba, gara-gara makan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah karena makan haram? Ustaz Somad dari tadi ngelihat ke sana, ya Ustaz lihat itu siapa? Saya sedang melihat diri saya di TV itu, kok ganteng sekali. Pakai baju kuning, topi kuning, kursi kuning. Nanti kalau diupload ke YouTube disangka orang ini sultan mana ini? Nanti saya akan cerita, inilah saya dimuliakan di Pringsewu. Begini orang Pringsewu memuliakan Abdul Somad. Kalian aja yang membuli-buli saya. Orang Pringsewu sayang sama saya. Apa yang Ustaz bicarakan di sana? 5 poin supaya ini menjadi bekal kita bersama. Saya tidak menceramahi Bapak Ibu, tidak. Saya sedang menyampaikan ini kepada umat, kepada jamaah. Niat saya tidak ada yang lain, tidak ada bukan. Untuk apa Ustadz pergi ke Aceh, pergi ke Makassar, pergi ke Banjarmasin, pergi ke Sorong, sekarang pula di Pringsewu, Lampung? Apa yang Ustadz cari? Apa yang Ustadz kejar? Yang dikejar cuma satu, supaya dapat amal jariah. Anak-anak Bapak Ibu dimasukkan ke pesantren. Ibu-ibu yang selama ini takut melepas anaknya, setelah dengar ceramah ini hatinya jadi plong, jadi lapang. Dia lepas anaknya ke pesantren, anaknya jadi soleh solihah, pahalanya mengalir ke saya. Boleh? Ngana tahu nggak setuju? Enak aja, dia yang ceramah kok dia yang dapat pahala. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Tapi pahala Bapak Ibu tidak berkurang sedikit pun. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Bapak dapat 100, Ibu dapat 100, saya pun dapat 100. Yang diinginkan ini amal jariah. Enak ya Ustadz, ceramah dapat amal jariah 100. Kami yang polisi, yang tentara, yang pejabat, yang anggota dewan, polisi nggak perlu ceramah, tentara nggak perlu ceramah, pejabat nggak perlu ceramah. Mereka cukup dengan seragamnya, dengan bajunya, mereka pun juga mendapatkan amal jariah. Saya begitu bangga melihat polisi, tentara, pegawai, ASN, pengacara, hakim masuk ke masjid, sholat. Bangga kita. Kami yang tak berseragam ini Bapak, bangga melihat kalian berseragam tapi tetap istiqomah. Ketika masjid tidak berkumandang suara azan, tiba-tiba terdengar suara azan, mampir orang ramai ke masjid di tepi jalan. Ternyata yang azan orang berseragam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu kepada anaknya? Lihat itu polisi azan, lihat itu tentara azan, lihat itu ASN azan, lihat itu pegawai Pemda, Pemko, Pemprov azan. Bapakmu di rumah sudah nggak punya seragam, nggak azan lagi. Jadi kebanggaan yang luar biasa. Nggak perlu ceramah, cukup dengan actionnya. Dia sudah mengajak orang lain. Oleh sebab itu, orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas dunia, pernah diberi Allah nyawa, pernah melata di atas tanah Allah, tapi tidak pernah dipakai untuk mengajak orang ke jalan Allah. Itulah yang paling rugi. Hidupnya cuman makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, batuk, mati. Tak pernah mengajak orang dengan kebaikan. Mengajak orang dengan kebaikan dengan lidah, mengajak orang kebaikan dengan tanda tangan. Ada orang tidak pernah ceramah, tapi dia sudah mengajak orang dengan tanda tangannya, dengan SK-nya, dengan kebaikannya. Semua yang kita lakukan hari ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Diminta semua pertanggungjawaban. Sekecil tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam,
akan diminta pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin, semua kata yang keluar dari mulut, illa ladaihi raqibun atid. Malaikat mencatat kata-kata yang keluar dari mulutmu. Ada print outnya, di print di akhirat. Ada print birunya, dinampakkan. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu wahai Abdul Somad. Kaulah yang paling banyak bicara selama ini Abdul Somad. Tidak ya Allah, aku hanya 60 menit aja. 10 menit lagi ya Allah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak dosanya. Jadi di antara kita ini semua, saya yang paling banyak dosa saya. Tapi insya Allah dosa kepada manusia minta maaf, dosa kepada Allah beristighfar. Makanya saya selalu minta maaf kepada jamaah, minta ampun kepada Allah. Silap salahku ya Allah. Mulut akan terkunci. Mulut yang paling pandai bicara, mulut yang paling pandai bersilat lidah, mulut yang paling pandai membela diri. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Lalu siapa yang akan bicara? Wa tukallimuna aydihim. Siapa yang akan bersaksi? Wa tashhadu arjuluhum. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Bima kanu yaksibun. Tapi insya Allah orang-orang yang soleh ini dipersilakan masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? 3 kali kita ulang. Salamun qawlan min rabbir rahim. Tapi sebelum dapat salamun qawlan min rabbir rahim, dipisahkan dulu antara antah dengan beras. Dipisahkan dulu antara rambut dengan hijau. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai pelaku-pelaku dosa, pisahkan diri kalian. Ini orang penghuni surga, kalian penghuni neraka. Tapi kita selamat dari neraka itu karena kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masuklah kita ke dalam surga. Begitu orang Pringsewu masuk ke dalam surga, mereka terkejut. Begitu mereka masuk, mereka lihat saya sudah ada di duluan di dalam. Amin. Itu doa Abdul Somad. Cuman cara doanya begitu. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Semua kita ini akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia ini sakit, jangan putus asa, karena sakitmu akan berakhir dengan kematian. Kalau di dunia ini pernah dikecewakan orang, jangan stres, karena kecewamu akan berakhir dengan kematian. Yang kaya dan punya kuasa juga jangan sombong, karena kekayaan dan kekuasaanmu juga akan berakhir dengan kematian. Hidup sementara, akhirat selamanya. Di Pringsewu berteman, bersahabat. Di surga kita akan bertetangga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.